Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau melanjutkan mata kuliah kita pasca UTS ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengumpulkan UTS maupun tugas. Nanti saya coba rekap nama-namanya, saya sampaikan di grup supaya saya cross check ya, apakah ada yang kelewat udah ngumpulin ke saya tapi saya kelewat ngecek atau enggak. Oke, hari ini temanya adalah New Product Development atau kita singkat dengan NPD ya. Sedangkan Product Life Cycle akan kita bahas pekan depan insya Allah. Nah, jadi NPD ini namanya juga New Product Development. Jadi kita itu mengembangkan produk baru dalam usaha kita. Nah, mungkin banyak teman-teman yang berpikir bahwa namanya produk baru itu dari yang awalnya nggak ada jadi ada, atau yang awalnya A tiba-tiba pindah switch langsung ke B, maksudnya pindahnya itu signifikan, itu baru dikatakan produk baru. Ternyata enggak teman-teman ya. Bismillah kita coba bahas ya. Jadi kategori produk baru itu sebenarnya ada 6 ya. Yang pertama itu kita sebut dengan new to the world product. Bahasa Indonesianya aja udah ketahuan bahwa intinya ini produk awalnya nggak ada, tiba-tiba di launching jadi ada, dari nol berubah jadi satu. Jadi yang awalnya nggak ada berubah menjadi ada, itu adalah new to the world product. Contohnya apa? Gampang. Pokoknya semua brand yang awalnya di dunia ini nggak ada, terus tiba-tiba dia ngeluarin brand itu kita sebut dengan new to the world product. Jadi ketika dulu Xiaomi itu nggak ada, lalu Xiaomi hadir membuat satu produk baru, lalu produk baru itu sama dia di launching, sekarang ada Xiaomi loh. Selain Nokia, selain Samsung, whatever you name it, lo bisa pilih produk kita namanya Xiaomi. Jadi awalnya Xiaomi itu nggak ada, lalu tiba-tiba dia berubah jadi ada, itu kita sebut dengan new to the world product. Lalu kalau teman-teman belum tahu juga ada namanya Tamasya, tabungan emas Indonesia. Nah, awalnya Tamasya ini nggak ada, lalu tiba-tiba dia bikin Tamasya, dia launching, itu kita sebut dengan new to the world product ya. Ciri-cirinya kayak apa sih kalau misalkan iklan-iklan new to the world product? Make it simple, anggap aja lu baru pertama kali kenalan sama calon mertua, let's say ya. Kan awalnya calon mertua nggak tahu bahwa lu ada, bahwa lu exist, tiba-tiba kenalan supaya pengen tahu lebih dalam. Pasti pertemuannya harusnya sih nggak singkat, pasti agak lama, karena ada banyak hal yang dibicarakan. Pengen tahu asal dari mana, pengen tahu lulusan mana, lulusan S1 atau S2, kampus mana, dan sebagainya. Sama kayak produk. Pertama kali kenalan dengan masyarakat, pasti produk itu pingin semua spesifikasinya dia diketahui oleh masyarakat. Maka biasanya iklan-iklan terkait dengan new to the world product itu secara rentang waktu atau secara durasi biasanya dia lama. Pertama itu. Yang kedua, biasanya bahasanya atau pergerakannya itu lambat. Jadi orang itu punya waktu cukup untuk membaca informasi yang ada, lalu direkam oleh memorinya. Kalau pergantian ini terlalu cepat, orang itu pertama kali kenalan, pertama tahu produk kita juga, tadi infonya apaan ya? Terlalu cepat nih, akhirnya kelewat lah. Jadi biasanya ciri-cirinya kayak gitu. Yang namanya new to the world product itu nggak harus lewat TV, teman-teman. Karena tadi gue bilang durasi iklannya lumayan lama, maka yang paling tepat untuk saat ini digunakan ya jelas YouTube, Instagram, you name it. Pokoknya hal-hal yang kalau kita mau new to the world product butuh waktu durasi lama tapi biaya iklannya rendah, ya akhirnya kita shiftingnya ke digital ya. Sebenarnya ini ada contohnya, cuman insya Allah gue yakin teman-teman paham lah ya. Jadi intinya produk yang pertama kali muncul nih, bisa dilihat ritmenya dia lambat ya. Tuh. Pergerakannya dibuat sesmooth mungkin supaya orang itu punya waktu yang cukup untuk melihat ini produk apa sebenarnya. Logonya, tampilannya. Oke, you name it ya. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube, ada banyak banget kok. Ada banyak banget contoh-contoh seperti ini. Insya Allah teman-teman bisa explore nanti di YouTube ya. Oke, saya lanjut ke kategori yang kedua. Ini kita sebut dengan new product lines atau bahasa Indonesianya lini produk baru. Oke, contohnya apa sih? Gampang. Ini nih, contohnya gini. Lu bayangin produk Wardah ya.
let's say Wardah itu pertama kali, misal Wardah itu pertama kali dia ngeluarin produk bedak. Oke. Nah, ketika bedak ini sudah berjalan berapa bulan, lalu dia bikin lipstick, dia bikin eyeliner, dia bikin sabun gitu ya. Nah, itu semua kan masih dalam satu kategori, berupa kategori kosmetik. Nah, ketika kita menghadirkan produk baru, tapi dia masih dalam satu kategori produk, itu kita sebut dengan lini produk baru. Contoh lainnya ya, misalkan lu jualan, atau Xiaomi deh tadi ya, Xiaomi dia ngeluarin handphone. Nah, terus setelah ngeluarin handphone, dia ngeluarin apa lagi? Karena ini kategori produk kita adalah elektronik misal, maka dia bisa ngeluarin TV, dia bisa ngeluarin laptop. Intinya dia masih satu kategori produk. Itu kita sebut dengan lini produk baru. Nah, ini juga termasuk dalam kategori produk baru, teman-teman. Yang ketiga, contohnya adalah kategorinya kita sebut dengan addition to existing product lines. Jadi yang ditambah bukan lini produknya, tapi hanya addition. Apa sih artinya addition? Addition itu penambahan. Penambahannya itu bisa dari segi rasa, bisa dari segi varian, bisa dari segi warna, maybe. Contoh nih ya, Indomie. Indomie itu dia nggak pernah bikin produk baru kecuali akhirnya dia join sama Citato ya. Tapi karena itu join, kita anggap itu bukan dari Indomie. Indomie itu dia konsisten hanya bikin mie, tapi rasanya berganti-ganti, nambah lagi yang baru, nambah lagi yang baru. Nah, artinya Indomie itu tidak menambah lini produk baru, tapi Indomie hanya addition rasa, hanya menambah varian rasa. Nah, itu masuk kategori yang ketiga. Atau Lifebuoy. Ketika Lifebuoy bikin sabun, lalu dia bikin sampo, itu namanya membuat lini produk baru. Tapi ketika dia bikin Lifebuoy sabun warna merah, dengan rasa, misalkan rasa original, let's say gitu ya, rasa otentiknya Lifebuoy. Terus dia bikin sabun lagi dengan varian warna biru, warna kuning, warna orange. Itu kan dia tidak menambah lini produk baru, tapi dia hanya mengedison, dia hanya menambah varian yang ada ya. Jadi semoga teman-teman bisa membedakan antara kategori yang kedua, menambah lini produk baru, dengan kategori yang ketiga itu hanya menambah varian baru. Nah, yang keempat adalah improvement and revision. Jadi kata dasarnya adalah improve. Improve itu kan diperbaiki. Jadi ada satu produk, dia sudah dilempar ke masyarakat, lalu ternyata ada masalah. Nah, gara-gara ada masalah, produknya ditarik lagi, lalu diimprove dan direvisi. Nah, itu kata kuncinya. Contohnya apa sih? Contohnya pernah terjadi di Nissan Juke, teman-teman. Jadi Nissan Juke itu dulu sempat ditarik, dan itu nggak hanya di Indonesia, di Amerika Serikat pun sempat ditarik produknya, karena dianggap remnya bermasalah dan tidak layak pakai untuk konsumen. Sampai akhirnya setelah semua produk ditarik, lalu sama mereka diimprove dan direvisi, lalu di-launching kembali ke masyarakat. Nah, ketika di-launching kembali itulah mereka membuat sebuah iklan campaign lagi. Kita lihat iklannya seperti apa. Oh, nih. Oh, ini iklannya kayaknya agak delay deh di komputer gue. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, cari aja nih Sanjuk 2013, itu adalah hasil campaign setelah mobil ini ditarik dari peredaran. Jadi dia pengen nunjukin di iklan baru bahwa mobil gue udah nggak yang kayak dulu loh kualitasnya, rem gue kayak gini loh, speednya kayak gini dan lain sebagainya ya. Ketika usaha kita melakukan hal ini, menarik produk lalu mengimprove dan merevisi, ini juga sudah termasuk ke dalam kategori produk baru ya. Yang berikutnya adalah repositioning. Kita sudah belajar sebelumnya apa sih positioning. Positioning itu kan bagaimana produk kita ada di benak konsumen ya. Ini ada kata re-nya, berarti positioning yang ada kita ubah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah yang ada di iklan Green Cell. Jadi, Green Cell itu kan dulunya dikenal dengan minuman yang mengandung alkohol. Nah, ternyata ketika ini dilempar ke masyarakat Indonesia, dengan kondisi Indonesia ini mayoritas adalah Muslim, minuman itu jadi tidak terlalu booming, jadi tidak bermakna di masyarakat. Nah, akhirnya mereka ingin merubah positioning si Green Cell yang awalnya dikenal minuman beralkohol, mereka ingin ubah tuh di benak konsumen, bahwa
Greenson itu nggak selalu minuman alkohol loh, bisa juga dia 0% alkohol. Kita lihat ya iklannya kayak apa. Nah, teman-teman lihat di sini ada tulisan bebas alkohol. Dengan campaign yang ada ini, dia ingin membuat positioning yang berbeda di benak konsumen, yang awalnya dikenal sebagai minuman sandy atau yang mempunyai alkohol rendah 1% gitu ya, menjadi minuman bebas alkohol. Ini kita sebut dengan repositioning, dan repositioning termasuk dalam kategori produk baru. Ini teman-teman tinggal baca aja, tadi sudah saya bahas. Yang terakhir, kategori dalam produk baru ini adalah kita sebut dengan cost reduction. Jadi pengurangan biaya. Biasanya itu apa sih yang diubah? Paling gampang ya bisa jadi packagingnya, yang awalnya dia bentuknya botol jadi bentuknya sachet, atau yang diubah juga volumenya, yang awalnya 1 kilo kita buat 500 gram. Itu semua juga termasuk dalam kategori produk baru. Jadi sekali lagi saya cuma pengen ingetin bahwa namanya kategori produk baru itu nggak semata-mata yang awalnya nggak ada jadi ada kayak new to the world product. Nggak. Kita dengan produk yang sama, berbeda kemasan pun sudah termasuk kategori produk baru. Ya. Nah, ketika perusahaan ingin melakukan NPD, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Ada dua sebenarnya. Yang paling gampang, kalau lu punya duit ya acquisition. Beli aja produk orang lain udah jadi, menurut lu dia punya prospek, karena lu punya duit, lu beli aja gitu ya. Atau kalau yang pertama nggak bisa, maka kita organik dari dalam. Atau new product development itu sendiri. Contoh yang beli itu apa sih? Paling gampang ya Facebook mau bisnis WhatsApp. Jadi Facebook nggak perlu nge-develop dari awal, dia tinggal bayar, dapatlah produk itu, dia tinggal pakai segala macam ya. Tapi kalau kita tidak ada di posisi ini, maka kita bisa yang kedua, yaitu kita research sendiri, kita uji coba sendiri, trial error sendiri sampai akhirnya bisa launching ke masyarakat. Tapi yang namanya NPD itu tidak mudah, dalam arti nanti lihat teman-teman baca, ini gampang. Tidak mudah karena banyak proses yang harus teman-teman jalani dan banyak kritikal-kritikal yang harus kita solusikan bersama-sama ya. Kita coba lihat. Ini adalah proses dari NPD. Banyak banget dan setiap tahap challenging-nya berbeda-beda ya. Kita coba yang pertama yaitu idea generation. Jadi menemukan idenya dulu itu aja, itu sebenarnya udah challenging. Nah, untuk mengurangi resiko kesalahan, dalam arti produk baru kita sesuai nggak ya sama yang dibutuhkan konsumen dan lain sebagainya, maka sumber ide ini bisa lo ambil dari dua pihak, bisa internal, bisa eksternal. Nah, kalau yang internal itu yang biasanya digunakan sama Excel. Jadi Excel itu selalu membuat challenge untuk internal perusahaannya. Mereka disuruh bikin tim, gitu ya. Nah, inovasi-inovasi yang muncul dari tim inilah yang pada akhirnya dibuat sebagai campaign. Jadi kalau masih ingat dulu ada nikah sama monyet, gitu ya. Apa zaman-zaman Excel itu bikin iklan nyeleneh-nyeleneh itu adalah ketika Pak Suhaimi memimpin dan beliau membuat idea generation dari organiknya sendiri atau dari dalam. Tapi boleh nggak sih kalau kita ambil dari luar? Boleh banget. Dan banyak kok perusahaan yang bikin idea generation berasal dari luar. Contoh, Datsun. Datsun dia dia membutuhkan ide dari masyarakat, yang paling bagus idenya dikasih hadiah. Ini juga bisa. Atau yang paling booming itu yang pernah dibuat sama VW. Ya, kita lihat videonya ya.
Nah, oke, jadi ceritanya si VW itu buka kesempatan kepada masyarakat untuk mendesain mobil masa depan VW versi mereka seperti apa ya, dan pemenangnya ceritanya Wang Jia. Jadi di akhir iklan ini nanti si Wang Jia ini akan dikasih applause dan orang tuanya diajak ke depan gitu ya. Cuman prinsipnya nanti teman-teman bisa lihat videonya di YouTube. Prinsipnya saya pengen cerita dari sini adalah kita bisa loh mengambil atau menggali ide dari masyarakat apapun bentuknya. Mau lu bikin riset kecil-kecilan pakai Google Form ya, atau lu beneran riset konvensional bawa paper ke orang-orang sensus gitu, itu nggak ada masalah. Cuman ya kalau kalau mau dapat hasil yang oke kayak VW ini ya tentu kita perlu ada model hadiah-hadiah buat para konsumen ya. Nanti silakan teman-teman lihat lagi di YouTube. Terus yang berikutnya adalah tahapan idea screening. Apa sih bedanya dengan idea generation? Kalau idea generation itu semua orang bebas mau mengemukakan pendapatnya. Mau itu bisa dilaksanakan, mau enggak, yang penting keluar dulu ide liar. Ini yang pertama. Kalau idea screening, namanya juga udah di screening, baru kita lihat ini kayak possible. Yuk dilanjutin yuk yang possible. Ini kayaknya nggak possible, udah masukin trash aja. Kayaknya ini nggak akan bisa dilanjutin juga gitu. Nah, disinilah butuh kejelian dari seorang owner khususnya untuk melihat possibility dan threat yang ada di lapangan. Ketika kita sudah tahu ini tidak possible, jangan habiskan energi ke sana. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam testing. Testing ini pun ternyata banyak banget, ada produk idea, konsep, produk image, dan juga produk testing. Jadi intinya dari idenya aja harus kita tes, ini works nggak ya di masyarakat. Lalu setelah itu baru produknya yang kita uji cobakan. Nah, contohnya kayak apa sih? Saya langsung lanjut ke tahap ini ya, testing ini dia. Nah, ingat ketika ini dilempar, nanti ketika kita lihat produk testing di akhir itu belum di launching. Apalagi yang sekarang ini masih internal testing. Contohnya misal seperti ini dia. Ini adalah kondisi ketika mobil ini belum dipasarkan. Jadi dia masih uji coba di dalam internal. Apakah mobil VW ini memang sudah sesuai standar dari peraturan yang ada di negara tersebut atau belum? Ya, jadi kenapa sih perlu ada hal-hal kayak gini? Tentu untuk perlindungan konsumen ya. Ini kita bisa lihat mobilnya benar-benar di setiap aspeknya diuji coba. Nah, inilah pentingnya ada standar sebenarnya teman-teman. Jadi, yakinlah bahwa produk-produk yang sekarang hadir di tengah-tengah kita, kenapa sih harus ada SNI, kenapa harus ada IRT untuk yang UKM-UKM ya, kenapa harus ada logo halal dan lain sebagainya, itu sebenarnya untuk meyakinkan bahwa produk itu telah terstandar dengan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, setelah mereka secara internal sesuai, standarnya telah terpenuhi, baru produk ini ditesting ke eksternal. Tapi lagi-lagi, produk testing ini belum di launching, hanya baru dites. Bisa lihat contohnya.
Jadi ini yang melakukan testing adalah sebenarnya Xperia dari Sony. Jadi Sony ini ingin membuktikan khususnya terkait dengan video zoom-nya mereka apakah lebih bagus dari kompetitor yang lain atau enggak. Jadi, nah yang menarik dari iklan ini adalah ketika dia testing, dia tidak mengambil target pasar yang let's say sesuai dengan target pasar mereka. Bisa gini, namanya HP kan biasanya target pasarnya orang tua, tapi kenapa yang mereka pakai anak-anak? Nah, ini adalah subliminal message yang mereka pengen bilang bahwa anak-anak aja mudah mengoperasikan handphone ini, apalagi orang dewasa sebenarnya itu. Nah, tapi prinsip yang ingin gue tekankan dalam hal ini adalah proses mereka melakukan uji coba ke orang eksternal, tapi kondisi produk ini sebetulnya belum di launching ketika itu. Ya, ini kita sebut dengan product testing. Oke, nah setelah internalnya oke, eksternalnya juga meet the expectation of the customer, barulah kita masuk tahap komersialisasi. Nah, di sini dibutuhkan data-data yang cukup, lalu mau launching kapan, target pasar yang mana yang akan di launching, biayanya berapa, medianya apa, dan lain sebagainya. Itu adalah nanti kalau di UKM-UKM teman-teman owner yang akan banyak mengambil peran dalam hal ini ya. Seperti ini waktunya kapan, strategi geografi mana aja yang dipilih, apakah dari seluruh Indonesia kita akan fokuskan ke semuanya atau di kota-kota besar aja, lalu target customer mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini sudah kita bahas sesuai dengan segmentasi kemarin ya. Nah, yang menarik adalah ketika semua tahap tadi sudah kita lalui, apakah produk baru kita, apakah new product development yang kita akan usung ini pasti berhasil di masyarakat? Ternyata enggak, teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang membuat planning yang sudah kita canangkan tadi, ternyata di lapangan, actuating-nya itu berbeda dengan hasil yang diharapkan. Kita akan pelajari apa aja sih alasan-alasan yang membuat produk-produk itu bisa gagal. Ada 9 hal ini ya. But make it simple, saya akan jelaskan beberapa aja supaya teman-teman lebih mudah memahami. Yang pertama, mungkin teman-teman tahu ya ada merek produk ini ya, Hinz. Hinz ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia, tapi dia akhirnya join dengan PT ABC yang ada di Indonesia. Makanya namanya berubah menjadi PT Hinz ABC. Nah, apa sih yang menarik dari studi kasus ini? Jadi, teman-teman kalau tahu sejarahnya, brand ini itu sebenarnya sudah dari tahun 1869. Nah, dengan kesuksesan mereka sejak 1869 sampai dengan saat ini, mereka punya rasa percaya diri yang cukup untuk mengeluarkan produk baru apapun itu. Jadi dia ngerasa, gue kan udah pemain lama, gue adalah salah satu brand yang punya market share terbesar, jadi apapun yang gue bikin pasti konsumen suka. Nah, kira-kira gitu deh. Rasa percaya dirinya tuh sepede itu. Sampai akhirnya mereka membuat, setelah 146 tahun kemudian, mereka membuat selai, atau ini banyak orang bertanya-tanya sebenarnya, ini selai atau saus? Kalau gue pribadi sih bilang ini saus sebenarnya. Sausnya itu warna-warni, jadi ada merah, ada hitamnya, pokoknya warna-warni sesuai ada di packaging. Apa yang terjadi? Ternyata produk ini gagal. 146 tahun kejayaan mereka gagal oleh new product development yang mereka keluarkan ini. Kenapa bisa begitu? Ternyata bagi let's say target pasarnya tentu kalau di keluarga ibu-ibu ya, ibu-ibu yang suka belanja, menyediakan kebutuhan untuk keluarga, untuk anak-anak. Ternyata ibu-ibu itu mikir, ini kalau ada saus warna-warni kayak gini, ini raw materialnya dari apa? Jangan-jangan dari zat-zat yang berbahaya. Kan selama ini saus cuma warna merah, let's say, gitu ya. Tapi kok ini jadi warna-warni? Nah, jadi ada kekhawatiran dari customer, sampai akhirnya mereka nggak mau lagi beli produk ini. Jadi teman-teman yakinlah bahwa kejayaan kita bertahun-tahun itu tidak semata-mata memastikan bahwa new product development kita pasti sukses. Positioningnya harus benar. Kalaupun kita mau bikin sesuatu yang new, yang breakthrough, jangan sampai itu bertentangan sama positioning ada di benak masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau teman-teman tahu ada produk brandnya namanya Big, dia produksi pakaian dalam pria. Nah, yang menarik adalah tiba-tiba yang awalnya seringkali kita lihat bikin pakaian dalam pria, tiba-tiba dia produksi pulpen. Nah, akhirnya kita sebagai konsumen juga bertanya-tanya, lalu kan selama ini produksinya pakaian dalam, kenapa tiba-tiba lini produknya jauh banget, nggak sesuai dengan kategori produk, kebayang nggak? Nah, kalau kayak gitu, itu juga bagi kita akan bertanya-tanya di benak konsumen, lu punya expertise di situ nggak ya? Atau let's say gampang gini deh, lu bayangin Rinso tiba-tiba bikin es krim, kan nggak nyambung tuh.
kategori produknya terlalu jauh dan expertise mereka bukan di situ. Ya, jadi ini membuat yang namanya incorrect positioning. Lagi-lagi di benak masyarakat positioningnya jadi nggak jelas. Lu bisa nggak ya masuk ke kategori produk ini karena ini bukan spesialisasi kita. Nah, yang berikutnya ada lagi, mungkin teman-teman belum pernah dengar brand ini karena ini banyaknya di luar negeri. Ini nama brandnya adalah Course. Ya. Nah, apa yang membuat brand ini gagal? Jadi kalau lu lihat di antara dua botol yang ada di slide ini, secara tampilan dia tidak jauh berbeda. Tapi ternyata yang satu adalah minuman alkohol, yang satu minuman air mineral biasa. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah dulu Course ini itu memproduksi minuman alkohol, teman-teman. Tapi sayangnya ketika dia memproduksi minuman air mineral biasa, desain dari packagingnya tidak jauh berbeda dengan desain packaging yang alkohol. Jadi bagi kita konsumen bertanya-tanya, ini apa bedanya nih? Dari luarnya sama banget. Makanya poor design bisa menyebabkan kegagalan daripada new product development. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Google Plus. Nah, mungkin teman-teman juga sekarang udah nggak ada kan Google Plus karena ribet. Terus kompetitornya juga kalau di sosial media udah banyak banget dan yang lain lebih friendly user dibanding ini ya. Jadi lagi-lagi poor design itu bukan hanya packaging ya, tapi kalau misalkan di IT ada kayak UI, UX itu juga sangat berpengaruh, user interface-nya sangat berpengaruh ya. Yang berikutnya adalah cosmopolitan. Nah, ini menarik nih. Ini cosmopolitan ini kesalahannya juga sedikit mirip dengan yang terjadi di PT Heinz ABC tadi. Jadi di zaman dulu, Cosmopolitan itu punya track record sebagai majalah yang sangat sukses, khususnya untuk menyasar para wanita. Ya, sukses banget intinya. Nah, akhirnya mereka terlalu percaya diri bilang bahwa karena gue di majalah sukses dan target pasar gue adalah wanita, wanita kan suka pasti pingin kurus. Yang namanya pingin kurus rata-rata makannya yogurt. Mereka bikinlah lini produk baru, yaitu yogurt. Karena harapannya orang-orang yang beli majalah mereka akan shifting juga beli produk yogurt mereka. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah overestimation market size. Yang mereka pikir 100% akan beli, ternyata yang terjual nggak lebih dari 10%. Ya. Lagi-lagi overconfidence menjadi hal yang penting ketika kita ingin membuat new product development. Yang berikutnya adalah ini Sequoia. Sequoia ini kenapa bisa gagal? Ya, karena Sequoia ini harganya 3.000 US dollar. Kalau ini kita kali 15.000 udah berapa puluh juta berarti. Nah, yang menarik adalah ternyata Sequoia ini pertama kali di launching itu tujuannya adalah untuk melakukan controlling yang sifatnya jarak jauh. Artinya mereka itu jual ini sebenarnya nggak untuk B2C, nggak untuk langsung ke end user customer, tapi mereka penjual ke perusahaan-perusahaan yang butuh controlling dengan area yang cukup jauh, misal di mall, misal di perumahan. Nah, mohon maaf, itu kan biasanya yang menggunakan adalah security, security lah, let's say, yang akan keliling dengan lokasi yang jarak jauh. Yang jadi masalah adalah ketika perusahaan ditawari produk seperti ini, fungsinya hanya untuk controlling, tapi harganya bisa sampai puluhan juta per unitnya. Nah, ini menjadi kesalahan dalam decision ketika perusahaan mengeluarkan harga kepada konsumen. Ya, jadi price too high juga menjadi resiko sebuah produk bisa menjadi gagal di masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah contoh dari Indonesia, contoh produk gagal juga, tentunya sekarang udah nggak ada, meskipun terakhir sempat dikeluarin lagi. Aqua. Oke, ini ya, Aqua Splash. Ini lagi-lagi incorrect positioning sebenarnya. Jadi, Aqua pengen bikin breakthrough bahwa yang namanya air mineral itu nggak hanya plain loh, tapi bisa rasa buah juga termasuk dalam Aqua gitu ya. Nah, ini lagi-lagi incorrect positioning. Kenapa? Karena di masyarakat kita, dari zaman kita kecil dulu, dari zaman kita SD, kita udah diajarin tuh sama guru-guru. Air yang bisa dikonsumsi adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Itu nempel banget berpuluh-puluh tahun di kepala kita.
Tapi tiba-tiba Aqua dengan PD-nya mengeluarkan varian, ini bisa loh berasa rasa-rasa buah itu nggak nyambung, nggak connect sama yang di otak kita, maka produk ini menjadi nggak laku ya. Jadi lagi-lagi ketika kita mengeluarkan sebuah produk, pastikan produk kita tidak bertentangan dengan positioning ada di masyarakat, dan pastikan kita menyasar dengan pasar yang tepat ya. Nah, dari ini semua, ada sebuah riset yang menyatakan bahwa biasanya satu produk yang sukses di masyarakat itu berawal dari 3.000 idea generation yang muncul. Bayang ya, 1/3000. Itu 1%-nya aja nggak ada, teman-teman. Ya. Makanya penting sekali, khususnya untuk orang-orang Indonesia, idea generation itu dibangun. Karena pola pikir masyarakat kita itu secara umum menghafal, bukan create hal yang baru. Kalau buatnya aja, kalau ide barunya aja hanya keluar 3, maka berapa peluang yang sukses? Tentu sangat-sangat kecil ya. Jadi semoga materi hari ini bisa menambah semangat teman-teman, khususnya sudah melakukan usaha. Jadi tolong bikin breakthrough yang sesuai dengan kemampuan teman-teman tentunya, tapi bikin yang beyond dan kompetitor. Jadi nggak mudah ditiru, tapi pastikan itu semua tidak melanggar atau itu semua sesuai dengan positioning yang ada di masyarakat. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.